Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Damai di hati. Anak-anakku yang terkasih, hari ini sebelum kita melanjutkan PJJ kita akan merenungkan sabda Tuhan yang kita gunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran, kita hening sejenak, dan kita akan mulai berdoa. Pak Agus, hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di hari yang lalu. Dan terima kasih juga di hari ini Engkau berikan kami tubuh yang sehat dan juga kesempatan untuk bisa mendengarkan sabda-Mu. Bapa dalam surga, kami telah menerima banyak berkat di hari yang lalu, dan kami percaya berkat-Mu terus melimpah di hari ini dan di masa yang akan datang. Ya Bapa, kami akan menggunakan pedoman kami dalam hidup, yaitu sabda-Mu saja. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, menghayati, meresapi, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, bukalah mata hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan keinginan-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini yaitu kata yang menenteramkan. Diambil dari bacaan Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagus akan membacakan, semoga tidak terlalu lama ya anak-anak. Judulnya yaitu Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya,
mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, kisah tentang Musa yang membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir sering kita dengar, dan juga tentang bagaimana Allah Tuhan kita berperang untuk orang-orang Israel. Memang sungguh luar biasa. Dan akhirnya memang bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat terberkati. Kita amati kembali anak-anak, apa yang terjadi pada saat-saat itu. Ketika bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir, dengan penuh sukacita bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Karena mereka terbebas dari perlakuan tidak baik dari bangsa Mesir yang bertahun-tahun menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Dan saat itu mereka merasa bebas karena bisa keluar dari Mesir. Namun sayang, Firaun berubah pikiran, menyesal mengizinkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, lalu ia mengumpulkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. 600 kereta terpilih lengkap dengan perwiranya dibawa untuk mengejar bangsa Israel. Kita baca di dalam Alkitab bahwa Allah sendirilah yang mengeraskan hati Firaun untuk keluar dan mengejar Israel. Bahkan dengan membawa serta 600 kereta terpilih lengkap dengan perwiranya. Dan ketika saat itu terjadi, perasaan gembira bangsa Israel tiba-tiba berubah, anak-anak, menjadi ketakutan ketika melihat tentara berkuda bangsa Mesir. Namun, sebagai pemimpin anak-anakku yang terkasih, Musa tidak boleh panik. Ia harus menenangkan anak buahnya. Kita dengarkan juga tadi bahwa orang Israel sendiri berkata-kata yang tidak baik buat Musa. Namun Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Musa lalu berkata kepada bangsa Israel yang sedang panik saat itu, yang sedang takut saat itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Ditambahkan lagi, "Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Wow.
Anak-anakku yang terkasih, perkataan Musa sangat menenteramkan bangsa Israel yang tadinya melihat 600 kereta beserta dengan prajurit-prajuritnya yang tadinya ketakutan, akhirnya menjadi tenang. Sebab Tuhanlah yang akan menolong mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Anak-anakku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Musa sungguh luar biasa. Di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, Musa bisa mengatakan, menyampaikan kata-kata dan kalimat yang menenteramkan bangsa Israel. Sehingga akhirnya mereka pun menjadi tenang dan mereka percaya akan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Anak-anakku yang terkasih, tentu kita juga pernah menjumpai misalnya teman kita, orang tua kita, guru kita, sahabat kita, atau siapapun yang ada di dekat kita, yang terkadang saat itu mereka dalam kondisi panik, marah, ketakutan, kesakitan, dan berduka. Lalu apa yang harus kita lakukan jika Tuhan memilih kita untuk mendampingi teman kita tersebut? Maka kata-kata apa yang hendak kita ucapkan? Tentu hari ini kita diingatkan untuk menyampaikan kata-kata yang menenteramkan. Tentu hari ini kita diingatkan untuk menjadi orang yang penuh belas kasih. Tentu kita diingatkan di hari ini untuk menjadi orang yang hidup dengan percaya kepada rencana Tuhan. Maka puji Tuhan hari ini kita diingatkan kembali untuk menggunakan kalimat-kalimat yang menenteramkan di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita dipilih untuk mendampingi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasih, jika mereka dalam kondisi yang panik. Amin anak-anak. Semoga kita semua, Pak Agus dan juga anak-anakku yang terkasih dapat melaksanakan kehendak Allah Bapa, yaitu menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi, bisa menemani siapapun yang dalam kesulitan, walaupun hanya dengan menggunakan kata-kata yang menenteramkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk hari ini dan seterusnya bisa menggunakan lisan kalimat kata-kata kami yang positif dan menenteramkan siapapun yang kami temui jika mereka dalam kondisi yang tidak baik. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kau telah mengingatkan hal ini kembali kepada kami. Biarlah hal ini menjadi berkat yang luar biasa di hari ini, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami seterusnya, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu saja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati selalu Indonesia, dari mulai para pemimpin di pusat maupun sampai daerah, dan juga warga masyarakat. Kau berikan kemampuan, kesehatan, dan juga kebijaksanaan di dalam mengelola segala peraturan. Dan biarlah warga dan masyarakat mendapatkan hal yang positif dari apapun yang ditentukan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk PPKS, Engkau berkati para pengurus dalam mengelola sekolah-sekolah Kristen yang bernaung di bawah PPKS. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebijaksanaan dan kemampuan, kecakapan, kecerdasan, kepintaran
dalam mengolah sekolah-sekolah Kristen. Biarlah sekolah-sekolah Kristen menjadi sarana prasarana untuk mengembangkan kerajaan-Mu saja. Kami berdoa untuk SD kami yang tercinta, SD Kristen Manahan, beserta dengan guru dan karyawan. Ya Bapa, kami yakin dan percaya sekolah ini sungguh terberkati sejak dulu dan sampai saat ini. Kau telah memberikan banyak berkat yang sungguh luar biasa atas prestasi maupun dengan kehidupan sekolah ini. Kau memberkati orang-orang di dalamnya. Terima kasih, kami percaya untuk itu. Kami mohon berikanlah kami kemampuan untuk para guru dan juga kepala sekolah di dalam mengelola SD Kristen Manahan. Di dalam kami mengajar dan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kau berikan kami kemampuan untuk bisa menjadi terang dan juga garam dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua wali murid di dalam mereka bekerja. Kau lancarkan selalu dan Engkau cukupkan segala kebutuhan dari mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk siswa kami SD Kristen Manahan kelas 1 hingga kelas 6. Kau berkati selalu, Engkau berikan hikmat takut akan Engkau. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami yang nomor 2 dari apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita telah selesai renungan. Silahkan kalian bersiap diri untuk melanjutkan PJJ kalian. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.